Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ananda Gendon. Kali ini kita ada di pabrik pembuatan Jeep Willys replika yang ada di Yogyakarta. Tempatnya di sebuah dusun di daerah lereng Merapi, di dusun Klarangan Harjo Binangun, Pakem, Sleman. Namanya adalah GT Garage Yogyakarta. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini supaya tidak ketinggalan info. Kita nanti akan keliling ke pabrik pembuatan Jeep Willys ini. Nah, jangan lupa tekan loncengnya juga dan share video ini ke teman-teman semuanya. Oke, jadi di workshop ya, kita nyebutnya workshop. Kalau pabrik itu udah besar ya. Di workshop ini ada beberapa bagian. Nanti kita akan kunjungi satu-satu, mulai dari bagian pembuatan bodi, kemudian setting, painting, finishing, dan wiring atau kelistrikan. Oke, kita masuk dulu. Assalamualaikum. Oke, kita di dalam workshopnya sekarang ya. Ini baru mengerjakan pesanan-pesanan dari dalam kota dan luar kota. Oke, kita lihat satu-satu yuk. Di sini ada baru setting bodi belakang. Jadi bodi ini nanti dirakit satu-satu per bagian. Ada yang belakang, tengah, depan. Kemudian ada juga yang frame kaca. Ada juga yang bagian setting posisi mesin dan lain-lainnya. Untuk bagian ini kita bending manual ya. Yang ini kita bending manual, itu pakai mesin bending ini. Jadi kita alhamdulillah sudah ada mesin bending untuk nekuk platnya. Kemudian kita lihat prosesnya sebelah sini. Lihat ini. Yang ini baru proses pembuatan frame kaca. Frame kacanya dibuat seperti ini, nanti bisa dilipat atau turunkan ke bawah. Mas, ini mas, bagian frame kaca ini yang paling susah dibikin bagian yang mana? Ini mas. Mana? Oh, rollnya ini. Nah, rollnya ini harus pas sama dashboardnya. Nah, untuk yang di GT Garage Jakarta, frame kacanya ini beda dengan yang ori ya. Kalau yang ori mas, si ori dari sini ke sini ya. Nah, itu biasanya kalau dipakai untuk wisata di sini, sininya kalah atau gampang patah ya. Kayak punya Pak kali yang sana, nanti ada itu. Terus mau dipasang. Apa kurang apa? Engselnya. Oh, ini engselnya. Ini engselnya. Nah, ini nanti jadi bisa dibuka kayak gini. Ya toh? Atau nanti ditidurkan kayak gini juga bisa. Tipanya pakai ketebalan berapa, Mas? Paling tipis di sini 2 mili. Nah, ini tipanya paling tipis itu pakai 2 mili. Kemudian untuk frame lebih tebal. Kalau untuk frame kaca ini biasanya lebih tebal, berarti antara 2,3 ya. Terus ini ada plat 3, ini pakai ketebalannya 1,7. Oke, kita lanjut sebelah sini ya. Nah, untuk ketebalan dari kendaraan atau bodinya ini, yang samping ini 2 mili. Ketebalannya pun bervariasi. Yang samping 2 mili, yang lainnya 1,7. Tulangan utama ini kita pakai 3 mili. Yo, suaranya dong. Kaleng, jelas kaleng. Oke, mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman. Kenapa kok kita buatnya nggak kayak yang original? Ya, jadi sebenarnya kita buat yang original itu bisa, tapi karena kita menghargai dari pembuat Willysnya terlebih dahulu,
terlebih dulu. Itu makanya kita nggak buat yang mirip. Contohnya sebagai ukurannya itu ada sedikit perbedaan. Walaupun secara look, secara tampilan itu ketika orang lihat mesti dikatakan bahwa itu Willys gitu. Contohnya aja ya, di bagian apa ya yang sangat terlihat itu di bagian lantai ya, lantai atau lebar bodi. Kalau yang standar asli Willys itu biasanya 145 cm kalau nggak salah. Nah kalau yang kita buat ini sekitar 146, jadi ada selisih. Karena apa? Karena yang namanya plagiasi itu kita nggak tahu nanti bakal bagaimana. Yang jelas kita mengantisipasi itu supaya aman. Terus dari Willys ini kita nggak pakai tulisan Willys sekarang ya. Nah, dulu di sini ini ada tulisannya Willys, sekarang sedang nggak kita pakai. Nah, mungkin nanti dari teman-teman sini ada yang usul kendaraan ini mau dinamakan apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Misalnya aja namanya apa gitu. Kalau yang Willys kan udah ada dari Amerika. Ini yang buatan Indonesia, kita kasih nama apa gitu. Oke. Kemudian untuk bahan di sini bisa request mau pakai plat besi hitam atau besi yang galvanil gini bisa juga, atau yang anti karat gitu juga bisa. Nanti tergantung permintaannya. Nah, selanjutnya ini proses pembuatan jok atau kursi-kursi ya. Itu di sini digunakan pakai roll pipa manual seperti itu. Jadi masih tenaga manusia ini. Tenaga manusia. Terus ini yang saya sampaikan tadi, ini platnya request. Jadi customer itu request, Mas saya mau platnya yang bukan plat besi hitam supaya tidak karatan. Oke, bisa nanti kita belikan plat yang seperti ini atau plat galvanil. Kalau orang-orang nyebutnya galvanis ya, tapi kalau galvanis bukan. Galvanis itu yang mengkilap itu. Oke. Nah, lalu ini baru proses pemasangan mukanya ya. Proses pemasangan muka. Ini sasisnya Katana. Sasis Katana, mesin Katana, kaki-kaki Katana, dinaikkan body Willys replika. Ini sudah jadi sekitar 90-an%. Ini kita lihat mesinnya, Diangkat sih, Pak. Oke. Suzuki. Nah, Katana ya. Tuh, Katana. Terus di sini ada juga ini. Ini ada yang sasisnya asli Willys. Jadi ini masuknya resto mod atau restorasi modifikasi. Itu sasisnya Willys, kaki-kakinya Willys. Ini mesinnya Kijang LGX ya. LGX. Bodian kalau untuk Willys itu settingnya harus di atas sasis supaya pas dengan sasisnya. Jadi jarak antara bodi dengan sasis itu enggak terlalu jauh, hanya sekitar 1 karet. Kalau untuk yang Katana, Takebo, Verosa itu bisa dibuat di bawah kayak gitu. Itu bisa dibuat di bawah. Nanti sasisnya tinggal dipotong-potong atau susukan bodinya dipotong, nanti tinggal nempelkan ke atas sasis. Oke. Bagian mana apa lagi yang belum ya? Kita lihat ke bawah yuk. Di bawah masih ada. Itu bagian setting mesin ya. Nah ini lihat proses pemasangannya nih, pemasangan frame kacanya. Proses pemasangan frame kaca, engselnya sudah tersedia di sini. Nah, itu jadinya kayak gini. Nanti di bawah sini ada karetnya, di atas sini ada tatakannya ya. Rasa grogi Pak Eko? Rata di syuting. Oke, kita lihat sebelah sini. Ini yang sudah tinggal naik ya.
Kita lihat sebelah sini. Ini yang sudah jadi. Taf kebo. Kalau sudah dipilih kayak gini. Ini sudah 2 tahunan ini. Oke. Ini kita sekarang sekarang kita lihat settingnya ya, settingnya sasis. Jadi setelah bodi jadi dari atas itu nanti sasisnya disetting supaya pas dengan bodi. Nah, yang disetting apa aja? Kayak posisi mesin. Posisi mesin ini harus mundur, disesuaikan dengan tinggi grill dan kap. Gitu. Lalu ada bagian ini dudukan bodi ini juga harus disesuaikan lagi. Nah, nanti kalau udah jadinya seperti ini. Ini yang sasis Katana di setting ke sini. Nah, terus setelah dari setting ini masuk kemana? Setelah dari setting ini kita nanti masuk ke bagian painting. Oke, kita lihat bagian painting sekarang. Oke, tak jauh dari lokasi pembuatan bodi ya. Di sini ada bagian pengecatan. Kita lihat di dalamnya yuk. Nah, ini bagian pengecatan. Ini didempul tipis ya, tipis ini. Ini untuk menutupi bagian-bagian yang kurang rapi. Bagian pengelasan yang kurang rapi itu nanti didempul tipis ini. Kalau nggak didempul, nanti takutnya nggak rata. Kemudian tergantung juga finishing dari clearnya. Kalau clearnya doff, nanti jadinya seperti ini. Yang sudah hampir jadi, ini yang basicnya TAF F50 atau TAF kebo ya. Nih TAF kebo, catnya seperti ini, jadi kelihatan mulus, betul. Tapi masih tetap kaleng ya. Ini bagian grillnya seperti ini, pernak-perniknya dicat satu persatu seperti ini, banyak sekali pernak-perniknya. Nah, oke. Di bagian pengecatan ini ada 2 orang ya. Beliau sudah berpengalaman yang pernah bekerja di New Armada atau bagian pembuat pengecatan bis. Nah, ini. Ini kita saturasi cak. Oke, kita lihat ke luar sekarang. Keluar ada jeep-jeep yang rusak. Jeep yang antri dibenerin ya. Jadi ini jeep yang selalu disiksa atau selalu bekerja di Merapi. Ini yang body ori ya, bisa dibandingkan ya untuk teman-teman. Body ori yang patah mulu. Frame-mu di Pak? Lawas kok. Coba lihat. Coba dulu lawas. Oh, di sana. Nah, ini frame-nya yang ori itu patah, frame kacanya patah ya. Makanya gitu ya, dari workshop itu ada analisa kita buat supaya caranya biar gak gampang patah gimana. Jadi tangkainya itu langsung naik ke atas. Jadi kalau yang ori kan naik terus ke samping. Nah, kalau yang ini naik langsung ke atas, jadi lebih awet, lebih aman. Ini yang body ori ini, ori Willys ini. Bodinya ya, kalau mesinnya udah di swap. Kijang nih, coba. Masih ada ininya, emblem kuning-kuningnya ini. Jadi kalau ditanya apakah kita bisa buat yang ori, bisa. Tapi kita lebih ke menghargai karya atau pemilik dari ini Willys. Jadi kita buatnya agak berbeda sedikit. Yang penting secara look, secara tampilan itu sama. Oke. Kira-kira kemana lagi ya? Kita masih ada ke bagian kelistrikan dan finishing. Itu chipnya yang udah jadi. Kita lihat yuk. Satu area itu jadi benar-benar kita memproduksi kendaraan dari nol. Bisa dikatakan hampir dari nol, kecuali sasis dan kaki-kaki ya. Oke, di sini ada
yang baru dipasang kelistrikan atau wiring kabelnya. Jadi untuk kabel itu kayak gini, bisa dilihat di sini Mas. Untuk kabel ini sudah dirakit semua ya, baru semua ini komponennya, kabelnya baru. Ini standar AVS juga atau kabel standar yang untuk otomotif. Nah, kabel-kabelnya ini ada relay 4, kemudian lampunya kita menggunakan LED, ada yang rem, kota, dan sen. Lalu ada juga indikator-indikator ya, indikator-indikator seperti ini. Pokoknya pembuatan wiringnya atau kelistrikannya itu kita simpelkan. Jadi bagian-bagian yang digunakan aja itu yang disambungkan, tapi tetap mengikuti standar dari kendaraan yang ada. Misalnya harus ada lampu rem, oke, harus ada lampu rem, harus nyala gitu ya. Kemudian harus ada lampu atret atau lampu mundur, itu warnanya putih, itu harus ada juga. Kemudian sen ya, untuk sen itu warnanya harus kuning atau kuning terang lah gitu, nggak boleh putih. Kalau putih itu untuk lampu atret gitu. Nanti setelah jadi kelistrikan, kita buatkan kanvas atau terpal seperti ini. Nah, ini untuk yang mengerjakan adalah orang-orang sekitar sini bosku. Jadi semua SDM-nya itu dikerjakan oleh orang-orang lokal ya, baik lokal Jogja, lokal Jawa Tengah, yang penting orang-orang Indonesia gitu. Untuk kaca ini dulu awal-awal kita pakai kaca akrilik ya. Nah, lama kelamaan akrilik itu burem. Terus seiring berjalannya waktu kita riset gimana kaca supaya aman, itu akhirnya kita pakai kaca tempered glass. Tempered glass ini nanti kalau pecah dia jadinya kayak seperti kristal begitu. Oke, ini yang sasis asli ya, sasis asli Willys, jadi dia pendek seperti ini, bisa pendek dan ceper. Masih ada satu di sana yang Willys glowing. Nah, untuk bahan ini sudah ada antri bahan katana seperti ini. Nanti bodinya kita angkat, bajunya kita ganti jadi seperti ini. Itu di sana juga ada satu katana itu merah itu. Nah, ini yang nanti akan kita kirim. Ini sudah jadi. Bahan peleknya ini bahannya Komodo Extreme. Peleknya aslinya ini sebenarnya pelek aslinya, cuma kita kasih wildop monoblock. Jadi jadinya seperti ini. Untuk pengerjaan berapa bulan ya? Biasanya pertanyaan gitu. Untuk pekerjaan itu sebenarnya ya, itu antara 3 sampai 5 bulan. Itu kita bisa memproduksi sekitar 10-an unit. Ya, jadi dalam 3 sampai 5 bulan itu nggak hanya 1 unit, tapi kita bisa banyak unit karena memang kita sudah dilengkapi alat-alat yang cukup modern ya, yang bisa membantu mempercepat kegiatan itu. Kemudian pernah kirim kemana saja. Untuk pengiriman kita pernah dari timur ya, dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB, Bali, kemudian di daerah Jawa Timur itu banyak, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, bahkan sampai ke Aceh. Jadi untuk pengiriman kita sudah bisa ke seluruh Indonesia. Lalu untuk biaya, ini yang mesti yang teman-teman tunggu. Oke, ini Mas. Untuk biaya, apabila terima jadi ya, terima jadi itu basic katana, surat-suratnya lengkap, itu sekitar 75 juta. 4 kali 2 ya, kalau 4 kali 4 sekitar 100-an. Lalu Mas, kalau saya udah punya katana sendiri, mau dibuat seperti itu kira-kira habisnya berapa gitu kan? Itu habisnya sekitar 50-an juta. Itu nanti sudah terima jalan, belum termasuk ban dan pelek. Oke, ban dan peleknya mungkin pakai katananya yang lama itu juga bisa. Lalu Mas,
saya kan di luar pulau, luar daerah. Gimana kalau saya cuma pesan bodinya saja? Oke, itu malah yang paling bagus yang seperti itu. Karena apa? Itu lebih hemat. Karena nggak ada ongkos bolak-balik untuk ngirim bahannya ya. Kalau teman-teman ini pesan bodinya aja, itu nanti kita kasih tutorial cara setting ke sasisnya. Jadi teman-teman nanti koordinasi terus sama saya intens bagaimana cara settingnya. Nah, kenapa itu bagus? Karena nanti bengkel-bengkel di daerah itu juga merasakan dampaknya juga. Mereka bisa merasakan membuat Jeep Willys ini juga, yang akan menjadi pekerjaan mereka juga nantinya kalau banyak peminatnya. Oke, mungkin itu dulu ya, kita teaching factory atau keliling bengkel, keliling workshop di GT Garage Yogyakarta ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe.